Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan proses belajarnya. Ini sebelumnya mohon maaf videonya karena terlalu panjang. Di pembahasan sebelumnya saya potong dan saya lanjutkan di video kali ini pembahasannya. Tapi seperti biasanya sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar ini, kita buka dengan berdoa, kita minta pada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin saya sudah bahas soal nomor 16 sampai soal nomor berapa ini? Soal nomor 28 ya. Sekarang kita lanjutkan di soal nomor 29 ya. Soal nomor 29. Oke, soal nomor 29 ya teman-teman. Not until. Nah, ini perhatikan ketika ada negatif expression berada di awal kalimat mesti diinversi. Inversi itu bagaimana? Auxiliary-nya itu lebih dulu daripada subjek. Jadi auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Not until Harvard College was founded in 1636 was there any colleges. Lah, ini yang salah yang C. Kenapa? Was there ini there itu adalah subjek semu. Dia subjek tapi tidak menentukan was were-nya di sini. Yang menentukan was were-nya siapa? Any colleges. Colleges itu kata gantinya adalah they karena mereka itu adalah jamak. Maka di sini harusnya bukan was tapi adalah were gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian soal nomor 30. Antelopes were gregarious animals. Gregarious animals. Ini adalah subjek, ini adalah linking verb, linking verb. Gregarious animals ini adalah apa? Complement. That travel in herds ranging in amount from a few to several thousand. Nah, ini yang salah yang mana ini? Ini yang salah ini adalah amount, teman-teman. Kenapa amount itu? Amount itu ini khusus untuk apa? Sesuatu yang uncountable. Kata benda yang tidak bisa dijumlah, kata benda yang tidak bisa dihitung menggunakan amount. Kalau yang bisa dihitung pakai apa? Ini pakai number. Makanya ini salah. Loh, kenapa kok pakai number? Karena di sini ini an antelopes ini. Ini kembalinya kemana amount ini? Ini antelopes ini. Ini kembalinya ke antelopes. Nah, sedangkan ini bisa dijamakkan. Makanya di sini berarti bisa dihitung. Kalau bisa dihitung pakai number. Oke, pakai number ya. In a number from a few. Nah, a few ini sedikit bisa bisa dihitung. Kalau sedikit tidak bisa dihitung berarti pakai apa? Pakai sedikit tidak bisa dihitung pakai apa? Pakai little. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa mencerahkan Anda. Yuk, kita lanjutkan. Soal nomor 31. A supersonic, a supersonic airplane can fly faster than a speed of sound. Nah, di sini a supersonic airplane ini pesawatnya, pesawat supersonik itu makanya pakai itu boleh. Kenapa? Karena airplane atau pesawat itu bisa dihitung. Nah, kan pesawat itu kan bisa dihitung, makanya pakai supersonic airplane itu bisa dihitung, makanya pakai itu boleh. Can fly faster than, bisa terbang lebih cepat daripada. Nah, di sini can fly. Can itu adalah modal diikuti fly ini juga boleh.
Karena fly itu kata kerja murni. Nah, faster than karena di sini dibandingkan antara a supersonic airplane sama speed of sound ini berarti ini faster than pakai komparatif juga boleh. Maka faster ini nggak masalah. Yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang D, teman-teman. Kenapa yang D yang salah? Karena itu untuk sesuatu yang bisa dihitung. Sedangkan di sini speed of sound, kecepatan suara itu tidak bisa dihitung. Makanya nggak boleh pakai E. Salah ini. Nah, harusnya pakai apa, Sir? Ini harusnya pakai the speed of sound. Jadi the itu untuk bisa dihitung dan tidak bisa dihitung juga boleh. The itu untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik. The the speed of sound. Ah, seperti itu. Kemudian soal nomor 32. In 1821, nah ini nama tahun pakai in itu, ini sudah oke. Okay. Nah, Emma Willard ini adalah subjek. Open officially the doors of the first school in United States to offer college level courses for women untuk perempuan. Ini juga nggak ini juga oke. Okay. State to offer untuk menawarkan. Ini juga oke. Okay. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang B. Kenapa? Ini adalah Anda harus belajar tentang ini. Anda buka buku konsep belajar TOEFL dari nol, itu babnya adalah tentang peletakan adverb ya. Nah, di situ adverb itu Anda bisa buka di halaman 113 di buku konsep belajar TOEFL 113. Ini adalah peletakan official. Official itu adjektif. Ketika ditambahkan li jadi apa? Adverb of manner. Oke. Okay. Jadi official itu adjektif, ketika ditambahkan li jadi adverb of manner. Nah, Anda harus tahu peletakan adverb of manner di mana. Nah, di sini di halaman 113 saya jelaskan adverb of manner itu letaknya bisa setelah kata kerja. Yang kedua, bisa sebelum kata kerja jika objeknya panjang. Nah, di sini kan objeknya panjang ini. Kalau kita lihat di sini the doors of the first school, the doors of the first school ini kan objeknya kan panjang ini. Ini kan objeknya panjang, maka officially ini harus diletakkan di depannya open. Berarti officially opened the door of ini. Ini cuma peletakan saja. Anda harus tahu peletakan adverb of manner. Nah, itu. Wis, Anda bisa pelajari di halaman 113. Oke. Kemudian soal nomor 33. The first stamped postage stamp. Nah, ini subjeknya panjang ini. Ini subjeknya panjang. Issued in New York City in 1842. Nah, di sini berarti subjeknya panjang. Pertanyaannya adalah, adakah of di sini? Ternyata subjeknya panjang itu tidak ada of-nya. Kalau tidak ada of-nya, maka di sini kata benda yang ditekankan di situ yang paling akhir, stems-nya. Stems-nya, perang apa ini? Stems-nya, stems ini berarti kan ini yang ditekankan adalah stems-nya. Stems-nya ini, nah stems ini adalah benda. Kalau ini adalah benda, maka ini adalah bentuk kalimat pasif. Kalau ini stems itu adalah cap rangko perekat pertama. Ini karena ini adalah benda, maka ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, ketika Anda tahu ini adalah bentuk kalimat pasif, Anda harus lihat di belakang ada verbnya lagi tidak. Kalau ada verbnya lagi, berarti di sini C nggak masalah. Karena ini langsung verb 3, berarti ada kata yang dibuang konektor subjek sama verbnya. Subjek sama verb atau subjek sama to be-nya dibuang. Tapi karena di belakang tidak ada verbnya lagi, maka nggak perlu konektor, nggak perlu subjek, karena sudah ada subjeknya, nggak perlu to be. Langsung deh, ini adalah bentuk simple sentence. Simple sentence, oke. Ini simple sentence, berarti harusnya kalau kalimat pasif harus ada be plus verb 3. Jadi di sini kurang be, karena ini adalah bentuk lampau, berarti harusnya di sini, ini harusnya were issued.
Ini were issued, salah ini. Ini issued saja salah, harusnya were issued. Karena ini adalah bentuk simple sentence. Oke. Kemudian soal nomor 34 ya. Typically long bone such as the femur consists of a long shaft with swelling at each end. Ini typically long bone, ini subjeknya ini ya. Ini subjeknya. Ini subjeknya. Such as ini seperti ini keterangan tambahan aja. Karena bone ini kata gantinya it, consist of ini oke, such as ini nggak masalah, with itu adalah preposition, setelah preposition diikuti dengan gerund ini juga nggak masalah. Ini yang salah adalah yang A ini. Kalau saya lihat, ternyata di sini yang A ini sebenarnya soal ini saya bingung ini. Yang salah yang mana, no? Kelihatannya ini juga benar, ini benar, ini benar. Ketika saya cek, ternyata ini harusnya ada a typical long bone, sebuah sebuah tulang yang tipikalnya panjang itu. Wes, itu kurang itu. Wes, itu. Kemudian soal nomor 35. The common ke, Oke, 35. The common octopus lives alone in a den just big enough for its body. Ini the common octopus ini subjeknya, lives-nya adalah verbnya. Big enough, big enough. Ini benar ini. Kalau enough itu ketemu dengan adjektif, smart enough. Ini enough-nya berada di belakang. Ini boleh. Body ini its body. Ini yang salah alone. Alone ini harusnya alone ini. Anda harus tahu apa bedanya alone sama alone. Guys. Itu nanti kita bahas sendiri. Kemudian 36. The vacuum tube did an important contribution to the early growth of radio and television. Nah, a vacuum tube ini yang salah did-nya. Anda harus tahu sebenarnya ada kata yang sering memusingkan antara do sama make. Do sama make. Make itu artinya create. Create. Nah, do itu, kalau make itu menciptakan, kalau do mengerjakan. Ini ya, menciptakan, membuat kontribusi yang penting to the early growth, di pertumbuhan awal radio dan televisi. Ini yang salah bukan bukan ini yang salah bukan ini bukan did, tapi adalah made. Nah, Anda harus tahu apa bedanya do, apa bedanya make dalam TOEFL. Do itu mengerjakan, kalau make itu menciptakan. Menciptakan, makanya kalau di sini kan menciptakan apa? Sebuah kontribusi yang penting di awal pertumbuhan radio dan televisi. Ini bukan do, tapi make. Karena ini adalah bentuk simple past, makanya di sini bentuk kedua dari make itu adalah made. Made. Oke. Oke. Kemudian soal nomor 37. Alhamdulillah nomor 37 ya. Oke. ST ST Agustin, Florida. Oh, ini letaknya di Florida. Ini A positif. A positif menjelaskan ST Augustin ini nama gereja kelihatannya. Founded, yang didirikan pada tahun 1565 by Pedro Fernandez. Ini juga A positif ini ya. Jadi menjelaskan ini. Nah, verbnya was raising 20 years later by. Nah, ini yang salah yang C ini. Kenapa yang C yang salah? Karena di sini ini pertanyaannya meruntuhkan atau diruntuhkan. Raise itu artinya raise itu meruntuhkan. Nah, ini adalah bentuk kalimat aktif atau pasif. Nah, ini aktif atau pasif. Nah, karena di sini ada by Francis Drake, ini berarti ini adalah bentuk kalimat pasif.
Kalau pasif rumusnya adalah be plus verb 3. Makanya was ini harusnya raised. Raised. Oke, 37 ya. Lanjut. 38. 38. Bimetallic thermometer relays the different rates of expansion of two types of metal, usually brass and copper. 38 ini jawabannya apa ini? Uh, Bimetallic thermometer ini adalah subjeknya. Rilis ini yang salah rilis ini. Ini satu paket ini harusnya release on. Release on itu artinya mengandalkan. Nah, ini disebut dengan nanti babnya adalah phrasal verb. Phrasal verb. Nah, release on different rates of expansion of two types of metal, usually brass and copper. Ini release on. Ini kurang on aja. Ini babnya phrasal verb. Artinya mengandalkan. Seperti itu ya. Semoga ini bisa menjawab soal ini. Dan Anda saya doakan bisa mengerjakan dengan baik, bisa menerima materi saya dengan baik. Oke, 39. An ice crystal is the nuclei on which a hailstone is built. Nah, ini apa ini? The ice crystal ini adalah subjeknya. Is, lah ini linking verbnya. Ini yang salah nuclei ini salah ini. Kenapa? Karena ini kan singular toh. An ice crystal ini adalah singular. Ini singular. Nah, Anda harus tahu. Sebentar, saya harus buka buka buku. Nah, ini Anda bisa buka di halaman 99. Di situ nukleus jamaknya nuklei. Jadi nukleus nuklei itu jamak. Ini plural ya, plural atau jamak. Singularnya adalah nukleus. Nukleus itu adalah singular, nuklei ini adalah plural. Nah, ini is the nucleus ini harusnya bukan nuklei, ini salah. Ini harusnya nukleus. Kenapa? Karena di sini adalah tunggal ini. Is a nucleus on which ini kan semuanya singular, makanya harusnya pakai nukleus bukan nuklei. Karena nuklei itu plural. Makanya Anda harus menghafalkan irregular noun. Nah, irregular noun. Nah, di halaman 99 di situ seperti criterion, jamaknya kriteria. Phenomenon, fenomena. Kaktus, kakti, kaktuses. Fungus, fungi. Nucleus, nuklei. Nucleus itu singular. Nuklei itu jamak. Anda harus hafal itu supaya Anda bisa jos mengerjakan soal TOEFL. Makanya kalau Anda nggak punya banyak waktu, Anda bisa datang ke Klaten untuk mengikuti kelas karantina. Tanya jadwalnya kapan, nanti di situ kita akan belajar rock and roll selama 3 hari 3 malam untuk belajar TOEFL dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Jos, sobat. Oke. Kemudian soal oke. Nomor 40. Tremendous flooding during the summer of 1992 left 8 million acres of 9 Midwestern states in undated and proved both expensively and deadly. Ini yang salah yang mana ini? Oke, ini yang salah ini. Yang C ini. Deadly ini adjektif. Both ini kan pasangannya N. Kalau N itu berarti ini adalah ko apa sih sebentar supaya tidak salah. Kadang ya lupa ya. Itu babnya adalah conjunction ya. Itu babnya adalah conjunction. Itu masuk korelatif conjunction. Nah ini biar nggak lupa. Ini di halaman 117.
Ini adalah korelatif conjunction. Korelatif conjunction. Both ini pasangannya N. Dan ini harus setara. Kalau deadly ini adjektif, maka di sini harusnya expensive ini. Tanpa li. Nah, seperti itu. Jadi, deadly, deadly itu, sebentar, saya harus cek ini. Hmm, yang membawa maut ini. Deadly itu adjektif. Adjektif artinya yang membawa maut. Nah, ini kan adjektif ini. Ini juga harus adjektif. Nggak boleh dikasih li. Kalau dikasih li, expensively itu jadinya adverb of manner. Maka di sini expensive aja. Oke, sekian untuk pembahasan saya lanjutan ya toh. Kemarin saya sudah bahas terus waktunya terlalu panjang, terus saya potong, saya lanjutkan di pembahasan ini. Semoga pembahasan saya ini bisa membantu Anda untuk lolos core TOEFL dan Anda bisa mendapatkan beasiswa, bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Kalau Anda masih bingung, Anda bisa belajar dari buku saya konsep belajar TOEFL dari nol atau konsep belajar bahasa Inggris dari nol atau belajar listening TOEFL dari nol. Ini buku-buku saya semuanya. Ini buku-buku saya semuanya yang sudah dilengkapi video pembelajaran Anda bisa gunakan untuk belajar dimanapun Anda berada. Tapi kalau Anda ingin belajar langsung dengan saya di luar Klaten, Anda bisa ikut kelas karantina selama 3 hari full. Kita akan belajar bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Senang sekali saya bisa sharing kepada Anda. Doa saya semoga teman-teman bisa semakin sukses di studi maupun karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.